Sobat Park, ketemu lagi dengan gue Patriot Unggul. Kali ini gue mau review satu film berjudul Dream Scenario. Film ini sebenarnya udah rilis bulan November tanggal 10 ya. Tapi sebenarnya jauh-jauh hari film ini udah ada di Toronto International Film Festival, yaitu bulan September lalu. Dan sutradara film ini adalah Christopher Bogle. Dia adalah sutradara muda ya. Dan yang menarik sebenarnya bukan Christopher Bogle-nya, tapi adalah salah satu dari produser film ini, yaitu Ari Aster. Ari Aster portofolionya udah kita tahu lah ya, ada di Terry, Midsommar, yang nggak perlu kita pertanyakan. Dan gue lumayan expect film ini dari awal. Gue tahu ini Ari Aster yang produksi. Gue yakin pasti, walaupun bukan dia sutradaranya, tapi pasti ada tone-tone atau ciri khas Ari Aster yang ada dia ungkapkan di film ini sih. Film ini juga dibintangi oleh Nicolas Cage, terus ada Julianne Nicholson, dan terakhir Michael Cera. Untuk Nicolas Cage, gue sebenarnya beberapa tahun terakhir yang memperhatikan kayaknya dia lebih banyak main di film kelas B, walaupun gue nggak tahu apakah ini bisa diklasifikasikan sebagai film kelas A, tapi to be honest, film ini within my expectation sih, karena Ari Aster itu sebenarnya. Nah, mungkin langsung ke pembahasan filmnya. Film ini sebenarnya menceritakan seorang profesor biologi bernama Paul Matthew. Paul Matthew ini diperankan oleh Nicolas Cage. Nah, Nicolas Cage ini sebenarnya profesor yang biasa aja ya. Dia punya istri yaitu Julianne Nicholson. Dia punya dua anak. Terus juga dia punya anak didik yang banyak. Dan seperti itu dia, kita nggak akan sangka lah kayaknya ya ini hanya old modest man, bisa dibilang seperti itu, atau orang tua yang ya biasa-biasa aja gitu. Nah, trigger ini mulai muncul ketika dia itu muncul di mimpi semua orang gitu loh. Dia itu muncul di mimpi anaknya, istrinya. Awalnya hanya anak dan istrinya, yang mungkin ya udahlah, namanya ini kan orang tua lo gitu loh. Ya bisa aja dia muncul di mimpi anak-anaknya, anaknya bisa muncul di mimpi ayahnya gitu. Menurut gue sih ya itu hal yang normal. Terus mulai nggak normal ketika dia itu muncul di mimpi anak-anak didiknya gitu. Mungkin ya karena gue bukan ngajar, walaupun gue pernah ngajar, tapi Julianus gue gak pernah memimpikan anak-anak gue, tapi gue nggak, masih anak-anak didik gue, dan gue nggak tahu juga apakah gue pernah muncul di mimpi mereka. Dia tuh ketika muncul di mimpi banyak orang, bahkan dia muncul di mimpi stranger sih bisa dibilang, atau ya orang-orang yang ada di jalanan lah. Lu yang ada di mimpi gue yang kemarin ya. Dan ini nggak cuma satu, kayak semuanya. Dia muncul di mimpi semua orang gitu loh. Awalnya ya dia hanya kaget, lebih ke bingung, oh kok gue bisa muncul ya. Tapi dia nggak bisa berkata banyak juga, karena ya ketika lu muncul di mimpi seseorang, apa yang bisa lu perbuat gitu loh. Awalnya dia oke-oke aja, kayak ya lebih cenderung bingung sih, lebih condong ke bingungnya. Tapi dia mulai gak nyaman ketika di mimpi itu dia itu dibilang oleh orang-orang ya, terutama anak-anak didiknya ya, lu muncul tapi lu gak ngapa-ngapain di gue, lu pasif aja gitu loh. Bahkan lu gak ngapa-ngapain ketika gue minta tolong di mimpi itu gitu loh. Dan itu menurut gue gak harus bikin dia itu gak nyaman gitu. Karena ketika kita muncul di mimpi orang, terus kita gak ngapa-ngapain ya apa sih yang bisa kita perbuat gitu loh. Orang itu misalnya protes ke kita ya juga kita nggak bisa ngapa-ngapain. Gue yakin itu sebenarnya hal yang absurd untuk lu pikirkan gitu loh, untuk lu jadikan bahan overthinking lu gitu ketika lu muncul di mimpi seorang tapi lu nggak ngapa-ngapain. Yang menurut gue itu ya nggak usah dipikir lah, itu kan di luar kontrol kita sebagai manusia. Itu kan subconscious orang juga, bukan subconscious kita juga. Even subconscious kita pun nggak bisa kita kendalikan. Gue yakin lanjut ketika dia itu mulai di ostracize orang, atau orang-orang mulai takut kepada dia ketika dia itu di mimpi selanjutnya, ketika dia muncul di mimpi seorang dan dia being violent sih. Dia menjadi kasar, menjadi sosok yang menyenangkan, menjadi sosok monster, dan dia itu mulai dibenci orang-orang lah, bisa dibilang di ostracize atau diasingkan orang-orang. Kalau bahasa sekarang namanya mungkin cancel culture ya, semacam itu sih. Nah, ketika cancel culture ini muncul, dia itu sebenarnya juga bingung gitu loh. Gue itu kan gak bisa ngapa-ngapain ketika terjadi hal-hal yang efeknya tuh ke elu gitu loh. Dan ini kan adalah sesuatu yang di luar kontrol gue, kok gue harus disalahkan. Dan dia mulai di-ostracize, bahkan dibully lah bisa dibilang sama anak-anak didiknya. Anak-anak didiknya bahkan gak mau ketemu sama dia. Dia bahkan sama koleganya itu ketika diundang makan malam ya, koleganya itu gak mau untuk ketemu sama dia, karena koleganya juga memiliki hal yang sama gitu. Dan walaupun masih ada ya 1-2 yang masih mau ketemu, itu juga hanya dia diusir ya. Ya ini salah satu yang gue kasihan sih. Paul Matthew ini gue lihat di film ini, itu gue kasihan sih, to be honest. Ini karakter yang mengenaskan lah bisa dibilang. Jujur aja untuk ini film ini menurut gue itu absurd,
absurd, menggantung, karena ya memang hanya seperti itu. Lu akhirnya harus menelan fakta kalau hidup lu hancur dan lu harus swallow it gitu loh. Mungkin ini spoiler sedikit ya, tapi yang mau gue diskusikan di sini adalah mimpi itu adalah representasi dari sosial media itu sendiri, yaitu dari platform itu sendiri, internet. Gue merasa platform-platform itu kan berpengaruh banget, terutama bagi orang-orang yang unintentionally terkenal gitu loh. Tapi dia nggak siap. Beda ya dengan orang yang memang dia ingin ke arah kepopuleran dan dia itu tahu resiko kepopuleran adalah dia harus mengorbankan private life-nya sendiri. Lu itu nggak akan kaget gitu loh. Ketika emang intention lu adalah untuk mencari itu dengan mengorbankan sesuatu yang emang lu udah tahu lu akan korbankan, yaitu kehidupan pribadi lu. Dan orang-orang yang populer in internet unintentionally ya, yang nggak kepengen populer, nggak kepengen masuk internet, nggak kepengen dikenal semua orang, tapi dia nggak siap gitu loh. Gue lihat Paul Matthew ini seolah-olah representasi bagaimana orang-orang yang belum siap untuk menjadi populer di internet itu bereaksi. Yaitu ketika dia itu bingung gitu loh, harus ngapain gitu loh. Dia itu bingung karena ya memang itulah sesuatu yang di luar kontrol dia. Ya seperti kita tahu ya, komen orang yang jahat-jahat, makian orang, bulian netizen itu kan di luar kontrol kita. Tapi ya intinya kita harus terima, dan itu pertama. Dan di phase kedua adalah ketika lu being violent ya, being out of control. Gue melihat ini adalah representasi dari ketika lu itu gak bisa sesuai ekspektasi mereka gitu loh. Ya kita tahu lah public figure itu diharapkan seperti apa ya. Gue juga salah satu netizen yang gue punya beberapa public figure yang gue suka, dan gue punya ekspektasi lah ke mereka lah. Gue yakin lu semua punya standar public figure masing-masing. Nah, itu yang gue lihat di sini adalah ketika lu being violence, ketika lu out of control, ya lu di cancel. Lu bukan cuma di cancel, tapi lu dibully. Dan Paul Matthew ini adalah representasi dari orang-orang yang belum siap di internet dan efek dari bagaimana bulian netizen. Sebenarnya ini di luar kontrolnya kita, tapi ya kita harus terima gitu loh. somehow kita harus terima. Dan kalau lihat di phase pertama, di mana dia itu nggak bingung ketika dia itu terkenal, di mana dia itu justru gue lihat ya ini adalah salah satu protes pertama ya, ketika dia itu nggak ngapa-ngapain di minggu beberapa orang, di mana lu kok pasif sih, lu kok kayak gini sih. Itu adalah kayak ekspektasi pertama, di mana netizen tuh ingin lu harusnya kayak gini dong gitu loh, lu harusnya kayak gini dong. Lebih semacam kritik in a good way. Dan phase kedua di mana dia being violence, itulah kritik in a bad way ya. Ini bisa dibilang cancel gitu loh. Itu aja sih dari gue. Kalau skor gue kasih ini 7,5 ya, masih within my expectation, tapi nggak sebagus Hereditary atau Midsommar, dan memang nggak bisa dibandingin juga sih, karena ini genrenya lebih ke thriller komedi gitu, lebih ke dark komedi sih. Cuma tonton dari Ari Aster ini gue masih merasakan ada di sini, darknya Ari Aster tuh kerasa banget di film ini. Mungkin segitu aja dari gue. Kalau lo mau diskusi, kalau lo punya pendapat, silahkan kasih di kolom komentar. Kalau lo suka video ini, tolong subscribe and like. Kita ketemu lagi di review film selanjutnya. Bye bye Sobat Park.